Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul mengenai tentang talent management strategy. Yang mana hal ini untuk memahami peran strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Langsung ke bagian tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah kita mempelajari materi tentang talent management strategi ini, itu diharapkan para teman-teman itu dapat memahami konsep dasar manajemen talenta, lalu menjelaskannya tentang pentingnya strategi manajemen talenta dalam sebuah organisasi, lalu mengidentifikasi pendekatan dalam pengelolaan talenta, lalu menganalisis bagaimana strategi ini dapat diterapkan dari dalam dunia kerja. Untuk anggota kelompok 4 sendiri itu ada Rahayu Agustin dengan ujung MPM 128, ada Putri Regita ujung MPM 113, lalu ada Amanda Rahmawati dengan ujung MPM 134, ada Alivia Rahma Aulia dengan ujung MPM 017, lalu ada Gina Altovia dengan ujung MPM 007, lalu ada Nazwa Gusni dengan ujung MPM 023, ada Nafisa Agesti dengan ujung MPM 002, lalu ada saya sendiri, Abdul Jabbar Tasena dengan ujung MPM 097, dan yang terakhir ada Noval Fadil dengan ujung MPM 117. Untuk yang pertama yaitu definisi manajemen talenta. Manajemen talenta adalah serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk menarik, mempertahankan, memotivasi, dan mengembangkan individu berbakat dalam suatu organisasi. Tujuan manajemen talenta yaitu memastikan perusahaan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, meningkatkan daya saing organisasi, dan mengoptimalkan produktivitas dan inovasi. Selanjutnya yaitu 5 imperatif McKinsey dalam manajemen talenta. Istilah War for Talent pertama kali diperkenalkan oleh McKinsey dan Company pada tahun 1997. Buku The War for Talent 2001 oleh Michael et al. Mengidentifikasi 5 langkah utama dalam strategi manajemen talenta, yaitu yang pertama, membangun proposisi nilai karyawan (EVP) yang menarik. Yang kedua, strategi rekrutmen jangka panjang. Yang ketiga, pengembangan manajer melalui pengalaman kerja, monitoring, dan coaching. Yang keempat, mengembangkan talenta berkinerja tinggi dan menangani karyawan berkinerja rendah. Yang kelima, yaitu keyakinan bahwa keunggulan kompetitif berasal dari memiliki talenta terbaik di semua tingkatan. Perspektif talent management yang pertama eksklusif. Pendekatan ini berfokus pada karyawan yang mempunyai potensi dan kinerja luar biasa. Mereka dipersiapkan untuk posisi penting di masa depan dan mendapatkan pelatihan khusus. Yang kedua inklusif. Semua karyawan dianggap penting dan diberi kesempatan berkembang. Pelatihan dan pengembangan dilakukan merata agar semua dapat berkontribusi secara maksimal. Yang ketiga hibrida. Gabungan antara eksklusif dan inklusif. Karyawan unggulan tetap mendapatkan pelatihan khusus, tapi semua karyawan juga diberi peluang untuk berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Komponen strategi manajemen talenta. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja, yaitu menentukan jumlah dan jenis talenta yang dibutuhkan di masa depan agar perusahaan siap menghadapi perubahan dan mencapai tujuan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Proses mencari, menarik, dan memilih orang-orang yang memiliki kemampuan dan potensi terbaik untuk bergabung di perusahaan. Ketiga, retensi karyawan. Usaha untuk mempertahankan karyawan berbakat dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, adil, dan mendukung perkembangan karir. Keempat, manajemen kinerja. Mengelola dan mengevaluasi kinerja karyawan secara rutin agar hasil kinerja meningkat dan sesuai dengan tujuan organisasi. Kelima, pengembangan kepemimpinan. Melatih dan membekali karyawan yang berpotensi untuk menjadi pemimpin di masa depan melalui pelatihan, mentoring, dan proyek strategis. Keenam, perencanaan suksesi. Menyiapkan calon pengganti untuk posisi-posisi penting agar saat terjadi pergantian jabatan, organisasi tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah strategi manajemen talenta dalam organisasi. Yang pertama, harus selaras dengan visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan. Artinya, cara kita mengelola karyawan harus mendukung arah dan tujuan besar perusahaan. Yang kedua, memerlukan dukungan dari manajemen puncak. Keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan tertinggi perusahaan.
Yang ketiga, menggunakan pendekatan berbasis data untuk mengidentifikasi dan mengembangkan talenta. Data digunakan agar keputusan terkait karyawan lebih tepat, seperti siapa yang punya potensi dan apa yang mereka butuhkan untuk berkembang. Selanjutnya adalah tantangan dalam manajemen talenta. Yang pertama, persaingan dalam mendapatkan talenta terbaik. Banyak perusahaan berlomba-lomba menarik orang-orang yang terbaik untuk bekerja bersama mereka. Selanjutnya, perubahan kebutuhan keterampilan akibat perkembangan teknologi. Karyawan harus terus belajar karena teknologi terus berkembang dan mengubah cara kerja. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mempertahankan talenta berkualitas. Karyawan yang unggul sering ditarik oleh perusahaan besar dengan tawaran yang lebih menarik. Selanjutnya, biaya tinggi dalam pengembangan dan pelatihan karyawan. Meningkatkan kemampuan karyawan membutuhkan anggaran besar, terutama untuk pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya ada manajemen talenta yang efektif memberikan berbagai keuntungan nyata bagi perusahaan. Yang pertama itu meningkatkan daya saing karena kita bisa menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Lalu yang kedua ada turnover atau pergantian karyawan bisa ditekan karena karyawan merasa dihargai dan berkembang. Lalu yang ketiga ada produktivitas dan inovasi meningkat karena potensi karyawan dimaksimalkan. Dan yang tidak kalah penting yakni budaya kerja yang positif tercipta karena lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan, kolaborasi, dan keterlibatan. Di slide selanjutnya ada struktur untuk mengelola talenta secara efektif. Kita perlu memahami alurnya, atau yang kita kenal sebagai talent management pipeline. Pipeline ini dimulai dari strategi SDM dan strategi bisnis yang menjadi dasar arah manajemen talenta. Kemudian kita mengidentifikasi sumber daya baik dari internal maupun eksternal. Setelah itu, manajemen SDM akan mengatur kebijakan penarikan dan retensi bakat, disertai audit talenta yang berkelanjutan. Peran karyawan dikelola melalui manajemen kinerja, pembelajaran, serta pengembangan kompetensi. Lalu hasil akhirnya akan mengarah ke pengembangan manajemen karir, hingga sukses di manajemen. Semua ini terintegrasi menuju satu tujuan, mengisi talent pool atau kumpulan talenta berkualitas yang siap mendorong kinerja perusahaan ke depan. Jadi kesimpulannya, manajemen talenta adalah strategi penting untuk memastikan organisasi memiliki individu berbakat yang mendukung pertumbuhan dan daya saing. Pendekatan yang digunakan bisa eksklusif, inklusif, atau hibrida sesuai kebutuhan perusahaan. Implementasi yang efektif membutuhkan dukungan manajemen dan integrasi dengan strategi bisnis. Meskipun ada tantangan seperti persaingan dan perubahan keterampilan, manajemen talenta yang baik dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan retensi karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul keanekaragaman dan juga inklusi strategi. Dan untuk tujuan pembelajaran pada materi kali ini, itu diharapkan teman-teman semua dapat memahami keberagaman dan juga inklusi, lalu mengidentifikasi manfaat keberagaman dalam sebuah organisasi, lalu mengenali strategi pengelolaan keberagaman dan juga inklusi, menganalisis hambatan dan solusi dalam mewujudkan inklusi, mengetahui peran pemimpin dalam mendorong keberagaman dan inklusi, dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dan untuk penjelasan materinya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Konsep keberagaman dan inklusi. Keberagaman mencakup berbagai perbedaan yang ada di antara individu, termasuk ras, etnis, gender, usia, kemampuan, dan orientasi seksual, dan latar belakangnya budaya. Inklusi adalah praktik menciptakan lingkungan di mana semua individu merasa dihargai dan diterima. Memahami kedua konsep ini penting untuk menciptakan tempat kerja yang sehat dan produktif, di mana setiap orang dapat berkontribusi secara maksimal. Manfaat keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi memberikan banyak keuntungan seperti yang pertama, peningkatan kreativitas dan inovasi. Berbagai perspektif dapat menghasilkan ide-ide dan solusi yang lebih baik. Yang kedua, pemahaman pasar yang lebih baik.
Tim yang beragam dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, daya tarik dan retensi talenta. Organisasi yang inklusif lebih menarik bagi calon karyawan dan dapat mempertahankan karyawan yang ada. Yang keempat, kepuasan karyawan yang lebih tinggi. Lingkungan yang inklusif meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Strategi efektif untuk pengelolaan keberagaman dan inklusi. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengelola keberagaman dan inklusi yaitu 1. Pelatihan kesadaran keberagaman, yakni memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberagaman. 2. Pengembangan kebijakan inklusif, yaitu membuat kebijakan yang mendukung keberagaman dan inklusi di semua level organisasi. 3. Pembentukan kelompok sumber daya karyawan, yaitu menciptakan kelompok yang mendukung karyawan dari latar belakang tertentu. 4. Rekrutmen yang adil, mengimplementasikan praktik rekrutmen yang transparan dan adil untuk semua calon karyawan. Selanjutnya ada identifikasi hambatan dan solusi untuk mewujudkan inklusi. Hambatan yang sering dihadapi dalam mewujudkan inklusi meliputi 1. Stereotip dan prasangka, yaitu adalah pandangan negatif yang dapat mempengaruhi interaksi antar karyawan. Selanjutnya ada budaya organisasi yang tidak mendukung, yakni lingkungan yang tidak terbuka terhadap perbedaan. Oke, selanjutnya ada solusi untuk mengatasi hambatan ini dengan beberapa cara meliputi edukasi dan pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keberagaman, saluran komunikasi terbuka untuk mendorong dialog dan umpan balik dari semua karyawan, dan yang terakhir keterlibatan semua level organisasi, yakni melibatkan semua karyawan dalam inisiatif keberagaman dan inklusi. Dalam manajemen strategik, peran pemimpin sangat krusial dalam membentuk budaya yang inklusif. Pertama, pemimpin harus menjadi teladan. Artinya, mereka menunjukkan sikap yang menghargai perbedaan dan memperlakukan semua orang secara setara. Kedua, mereka perlu menetapkan visi keberagaman yang jelas dan menyampaikan secara konsisten kepada seluruh anggota organisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah menerapkan kebijakan keberagaman secara konsisten. Kebijakan tersebut tidak hanya dibuat, ia benar-benar dijalankan di semua level organisasi. Dengan begitu, keberagaman bukan hanya slogan, tetapi menjadi budaya yang nyata. Keadilan dalam pengelolaan SDM adalah fondasi yang penting dalam membangun organisasi yang sehat. Yang pertama adalah perlakuan adil dan setara. Setiap karyawan harus diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang mereka. Kedua, organisasi harus menjamin akses yang sama terhadap peluang agar semua karyawan punya kesempatan untuk berkembang. Terakhir, harus ada mekanisme untuk menangani ketidakadilan seperti saluran pelaporan agar setiap kasus bisa ditindaklanjuti secara adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan meningkatkan loyalitas kinerja karyawan. Jadi kesimpulannya, keberagaman dan inklusi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan inovatif. Memahami perbedaan individu meningkatkan kreativitas dan kepuasan karyawan. Strategi seperti pelatihan kesadaran dan kebijakan inklusif penting untuk mendukung keberagaman. Pemimpin harus menjadi teladan dan menerapkan prinsip keadilan untuk memastikan perlakuan adil bagi semua karyawan. Dengan mengintegrasikan keberagaman dan inklusi, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing.